seperti rutinitas setiap hari saya ke sawah untuk melihat-lihat dan apa yang kami lakukan untuk pertanian. Setengah 7 itu sudah di polsek. Itu saya ya juga membagikan, karena kepala sekolah kan tidak harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras dari Mas Tio. Kali ini kita berkunjung silaturahmi di rumah Pak Suminto, yang kabarnya ini usaha, pekerja, dan sekarang bisa sukses karena keahlian keuletan. Ini beliaunya ada di rumah, sedang menunggu tokonya. Assalamualaikum Pak Minto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger waras. Alhamdulillah sehat walafiat. Pengen jagong-jagong. Oh, nggih, monggo pinarak rin. Nggih. Ini kita berada dalam rumahnya. Rumahnya sangat indah, penuh dengan khas alam pedesaan. Kayu-kayu dindingnya. Nuwun sewu Pak Minto, nggih ganggu sekedap. Nggih. Ini kan kabar-kabar yang beredar di masyarakat Desa Mojorembun, Kradenan Blora Tengah. Niku Pak Minto itu sukses, dalam arti sukses itu ya di keluarga, ya pekerjaan, dan mungkin juga akhirat juga melok sukses karena juga sering mengajar di masjid. Saya sebenarnya itu untuk cerita atau mempunyai moto-moto kehidupan bagaimana bisa sukses dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan cerita dari masyarakat. Nggih, pripun niku? Oh, nggih. Ya, alhamdulillah dari masyarakat mempercayai atau mempunyai anggapan Pak Minto sukses, itu ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya hanya sederhana saja, bahwa saya hidup itu kan yang pertama itu mempunyai prinsip atau moto saya itu hanya ingin berkontribusi kepada masyarakat, atau kami hidup harus bermanfaat bagi masyarakat. Makanya untuk di bidang apapun saya harus mempunyai moto seperti itu. Kalau di polsek saya tukang nyapu, ya saya harus bertanggung jawab jadi tukang nyapu di polsek, ya harus sesuai dengan harapan di polsek. Kalau saya di SMK, khususnya SMK NO1 Kradenan, karena saya ingin berkontribusi, maka saya dalam waktu hanya mengajar 2 bulan, akhirnya saya diangkat oleh pengurus maupun organisasi, ya saya diangkat jadi kepala sekolah sejak tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah. Makanya saya sekali lagi ya saya harus berkontribusi. Di masjid juga begitu. Jadi kalau saya di masjid ya kalau saya harus berkontribusi baik secara pikiran maupun seluruhnya saya kontribusi ke masjid. Makanya saya ya juga dijadikan takmir masjid Al Amin. Di kelompok tani Sendang Triko
Saya juga begitu, karena menyumbangkan pikiran ke pertanian, memberi contoh kepada pertanian. Saya juga dijadikan ketua kelompok tani. Di Pamsimas juga seperti itu, karena usulan saya di desa Mojerembun belum punya Pamsimas, kami usul bersama LKMD, BPD, akhirnya terjadi Pamsimas di Mojerembun, khususnya di Sendang Beliko. Karena usulan itu, maka kami juga dijadikan ketua Pamsimas Mojerembun. Dan masih banyak lagi ya tentang kehidupan itu, tapi yang penting sederhana saja, di mana saja kami harus berkontribusi, kami harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Jadi hidup saya harus berkontribusi. Dengan hal itulah alhamdulillah kami keluarga ya sedikit banyak sudah mampu ya, membiayai hidup sendiri tanpa menggantungkan dari berbagai organisasi itu. Juga kami alhamdulillah Allah memberikan berkah, anak kami juga sudah kuliah alhamdulillah, dan toko dengan adanya kami berkontribusi kepada masyarakat, toko juga diberi lancar alhamdulillah. Yang penting itu Pak, jadi saya harus berkontribusi. Mungkin sedikit itu yang kami bisa beri keterangan. Mungkin ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan nuwun sewu nggih, berhubungan dengan pekerjaan tukang bersih-bersih kan gitu nggih. Iya. Iku apa rasane ora duwe rasa isin, malu atau bagaimana? Ya memangnya kalau kerja itu ndak usah yang namanya malu. Kalau prinsip saya kerja itu yang penting halal dan menghasilkan, dan hasilnya itu pun saya itu sejak 2019 hasil dari polsek, dari guru, dari apa itu saya tidak pernah memberikan kepada istri saya. Itu semuanya itu untuk memperjuangkan SMK, karena SMK baru, di SMK NU satu Keradenan Blora itu kan baru, perlu pengorbanan yang lebih banyak. Makanya sejak 2019 itu saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya. Istri saya sudah kami buatkan toko dan bisa berjalan. Alhamdulillah istri saya juga tidak menuntut. Artinya kita keluarga ya sederhana saja, yang penting berjalan, Allah lah yang memberikan keberkahan itu. Alhamdulillah. Ini juga perlu ditiru, perjuangan yang luar biasa, hasil dari bersih-bersih untuk menyumbangkan tenaga maupun materi kepada sekolahan. Nah, sekolahan ini kira-kira ada berapa gedung ini sekarang? Sekolahan itu kan sebetulnya gedungnya di Ngelebak itu sudah lengkap, ada 16 gedung dan sudah tingkat. Karena di sana sepi, tidak ada peminatnya karena di tengah hutan, maka dipindah di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Semut Keradenan. Itu kita nunut, sekarang masih menumpang di Diniyah Pondok Pesantren. Dan alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan perhatian dari provinsi satu lokal. Alhamdulillah baru di sini mendapat satu lokal. Dan sekarang sudah dengan hubungan baik dengan Nahdlatul Ulama MWC Majelis Wakil Cabang Keradenan Blora, itu sudah ada wakaf tanah seluas 2.500 meter persegi, dan itu untuk SMK NU. Dan sekarang sudah ditempati satu gedung, baru satu gedung. Mudah-mudahan dengan kontribusi kami dan hubungan baik dengan NU wilayah Majelis Cabang Keradenan, mudah-mudahan ke depan setapak demi setapak SMK juga bisa berjalan. Itu Pak. Oh gitu. Untuk membagi kegiatan desa di polsek sama sekolahan itu pembagiannya bagaimana itu? Apa enggak capek? Ya, kita sekuatnya saja. Kalau pagi bangun tidur kami kan juga mempersiapkan untuk istri juga dagang, kami juga mempersiapkan sepeda motor untuk berkulaan di daerah Peting. Sepeda motor saya siapkan. Setelah itu langsung saya ke masjid, karena kami takmir masjid, sholat subuh. Setelah sholat subuh itu saya juga menyempatkan diri merutinitas bahwa
kami 1 hari 1 juz. Makanya setiap sudah subuh saya ngaji itu 1 juz. Setelah itu juga kami ke rumah sebentar mempersiapkan buka toko, bersih-bersih, dan langsung melihat sawah. Seperti rutinitas setiap hari saya ke sawah untuk melihat-lihat dan apa yang kami lakukan untuk pertanian. Dan setelah itu ya tetap biasa saja, nanti jam 6:30 itu sudah di polsek. Ya sebentar-sebentar lah di sawah, setelah itu ke polsek. Ke polsek ya juga karena pekerjaan banyak ya sampai lama, kalau pekerjaan sedikit ya kita menyingkat waktu. Setelah itu saya ya juga membagikan, karena kepala sekolah kan tidak harus on time, kadang-kadang ya telat, itu saya ke sekolah sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai tidak terbatas, kadang-kadang ya sampai jam 2, jam 3, jam 4. Karena yang namanya sekolah tidak ada waktu yang pasti. Makanya kami sampai di rumah ya pokoknya apa yang kami lakukan itu ikhlas saja. Yang penting kita lakukan sekuatnya. Banyak kegiatan bahwa di rumah kadang-kadang ada permasalahan, karena saya ya juga ketua RW ya, jadi ya banyak permasalahan di desa, banyak ada yang minta pendapat, itu ya biasa saja. Kita pokoknya ada sempat ya kita lakukan itu saja. Bahkan kalau masyarakat memerlukan, saya disuruh tukang tanduk barang. Niku yang repot setiap sesudah sholat maghrib, sudah isya, untuk memimpin tahlil, untuk memimpin, karena ya di masjid saya juga takmir masjid, dipandang untuk itu bisa, maka ya saya sempat untuk menyumbangkan pikiran untuk kalau orang-orang Jawa itu ya tanduk, itu memimpin tahlil itu. Alhamdulillah di masyarakat dibutuhkan, makanya cerita-cerita kok Pak Minto itu sukses, ceritanya seperti itu kan gitu. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Sementara itu semoga barokah kehidupannya, selamat dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali benang salah iki pesone tak Sampai nek di blender kan menghindari percepatan gitu. Sebenarnya ini cukup ditengkeli pun sakit. 2 minggu pun mulai ajin. Blendernya yang sama ceritanya mau tak pengen sih blender lele. Mergo gawe jus. Ben jus jambu iki lah gak apa-apa tauge. Yo jus cepat. Sing tauge, Pak. Oh, tauge di blender. Kalau nek gak silet kok lalu dikotok ulang. Tapi nek iki di blender lebih cepat. Karepe bisa. Blender lebih cepat. Memang prosesnya di blender. Nek berarti dibakar nah, lebih cepat saji. Lebih cepat lagi. Cepat saji nih. Di blender. Nanti tutupnya harus sabar. Ketika nyuntek, ampun ngenten ini sudah termasuk bakteri negatif data. Makanya tidak boleh asal-asalan ya data. Suatu saat akan muncul belatung. Muncul ini mawon. Sing tahu apa? Ini tetes kolase. Tetes Pak. Ini kan hanya bahan aroma. Ini sama ini mirip untuk pengembangan bakteri. Kolase. Fungsinya lele Misalnya apa, tidak Pak? kamu langsung yang lain Pak? Tidak kamu langsung yang lain bisa. Bahan ini kan pakai ini bisa. Tapi biasanya kalau nggak pakai ini, Kandungan banyak fosfornya kan tinggi. nanti kalau jadi baunya muncul aroma anggur. Ya aroma muncul aroma. Nomor anggur nomor ciu, Pak. Wangi Pak. Lagi. Tapi nek belatung menggusur